Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma ja'a fi syahri Rasulillah, rambut Rasulullah SAW. Selesai. Dan kita lanjut ke babu ma ja'a fi hidabi Rasulillah, semir rambutnya Rasulullah SAW. Ataitu Nabi ma'a ibni li faqala ibnuka hadha faqultu na'am ashhadu bihi qala la yukhna alayka wa la tukhna alayhi qala wa ra'aitu syaiba ahmar. Dari Sayyidina Abu Ramtas pernah menemui Rasulullah SAW dan ia bercerita sebagai berikut. Aku dan anakku menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah ini anakmu? Kemudian beliau menjawab, ya benar. Rasulullah SAW bersabda, dia tidak akan disiksa disebabkan dosamu, dan kau juga tidak akan disiksa disebabkan oleh dosanya. Kemudian Abu Ramtas berkata, aku melihat uban Rasulullah SAW berwarna merah. Masya Allah, berkahnya rambutnya baginda Nabi Muhammad SAW hanya karena memandang atau melihat rambutnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian dosa si Abu Ramtas dan anaknya ini terhapus, kan artinya tidak mendapatkan siksaan neraka. Kemudian disampaikan lagi oleh Sayyidina Utsman bin Mu'awhab radhiyallahu anhu. Su'ila Abu Hurairah hal khadaba Rasulullah. Qala na'am, qala Abu Isa wa rawa Abu Awanah hadzal hadisa an Utsman bin Abdullah bin Mawhabin faqala an Ummi Salamah. Disampaikan bahwa dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya, apakah Rasulullah SAW pernah memacari rambutnya? Kemudian disampaikan, jawab lagi, ya, memacari itu menyemir rambutnya. Kemudian ana ra'aitu Rasulullah yahruju min baitihi yanfudu rasyahu wa qadi tasyala wa birashihi ra'u min hinamin au qala ghasyaka fi hada syakh. Dari Sayyidina Al-Jahdamah radhiyallahu anhu, istri dari Sayyidina Bushair bin Al-Khosasiyah pernah bercerita. Jadi aku melihat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya menghibas-hibas rambutnya sehabis mandi, dan di kepalanya terdapat bekas daun inai atau bekas celupan ragu. Ra'aitu syahra Rasulillah mahduba. Jadi disampaikan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, aku melihat Rasulullah SAW dipacari merah, semir merah rambutnya. Ra'aitu syahra Rasulillah inda Anasi ibni Malikin mahduba. Kemudian aku melihat rambutnya Rasulullah SAW
di rumah Anas bin Malik memakai pacar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lanjut. Sebabnya itu babu ma ja'a fi kukhli Rasulillah, celak matanya Rasulullah SAW, celak matanya Rasulullah SAW. Ikhtahilu bi ismidi fa innahu yatlul basar wa yunbitus sya'ra wa za'ama annal nabiyyin lahu mukhulatu yaktahilu minha kulla laylatin salasatan fi hadhihi wa salasatan fi hadhihi. Jadi disampaikan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dikemukakan sesungguhnya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, bercelaklah kalian dengan ismit, karena ia akan mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Sungguh Nabi Muhammad SAW mempunyai tempat celak mata yang digunakan untuk bercelak pada setiap malam, yaitu 3 olesan di sini dan 3 olesan di sini. Celak. Ismit itu adalah batu celak. Jadi biasanya berbentuk serbuk, warnanya hitam atau biru. Nih, serbuk ismit itu biasanya dioleskan pada bulu mata atau di sekeliling mata, dioleskan. Ada 3 olesan di sebelah kanan dan 3 olesan di sebelah kiri. Dalam Sunnah Ibnu Majah juga terdapat hadis yang semakna itu, juga disampaikan dalam bab At-Tib, hadis nomor 3497, 3499. Demikian juga pernah disampaikan di dalam hadis Sunan Nasa'i, yaitu bab perhiasan. Karena Rasulullah yaktakhilu qabla an yanama bil ismidi salasan fi kulli aini, wa qala bazidunu haruna fi hadisi anna nabi kana lahu mukhulatan yaktakhilu minha indan nami salasan fi kulli ain. Jadi disampaikan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu bercelak dengan ismit, ya, dengan batu ismit, 3 olesan pada setiap matanya sebelum beliau tidur. Dari Yazid bin Harun juga berkata, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW itu mempunyai tempat celak yang digunakannya untuk bercelak, 3 olesan pada setiap mata yang ketika akan tidur. Sampaikan alaikum bil ismidi inda naumi fa innahu yaslu basara wa yunbitu sya'r. Sampaikan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda, beliau mengatakan, selalulah kalian bercelak mata dengan ismit sewaktu akan tidur, karena sesungguhnya ismit itu menjernihkan pandangan dan juga menumbuhkan bulu mata. Ismit. Inna khaira halkumul ismidu yachlu basara wa yunbitu sya'ra. Jadi disampaikan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dikemukakan juga bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,
Sesungguhnya celak mata yang paling baik bagi kalian adalah itsmit, yang menjernihkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Alaikum bi ismidi fa innahu yaslu basara wa yunbitul syahr. Sampaikan oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ia telah pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, selalulah kalian bercelak dengan itsmit, sebab ia menjernihkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Masuk bab berikutnya, bab 8. Babu ma ja'a fi libamir Rasulillah. Jadi ini tentang pakaiannya Rasulullah SAW. Kana ahabbu syiyabi illa Rasulillah al-qamis. Dari bersumber dari Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bahkan yang paling disenangi Rasulullah SAW adalah kamis. Jadi kana ahabbu syiyabi illa Rasulillah al-qamis. Diceritakan oleh Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa pakaian yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW adalah kamis. Kana ahabu syiyabi illa Rasulillah yalbashuhu qamis. Diceritakan juga oleh Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa pakaian yang paling disenangi oleh Rasulullah adalah kamis. Sama ya, itu diriwayatkan oleh Sayyidina Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi dari Abu Tamilah, dan dari Abdul Mu'min bin Khalid dari Abdullah bin Buraidah, dan ibunya bersumber dari Sayyidatuna Ummu Salamah. Kanakum qamisi Rasulillah illa ruhi. Disampaikan oleh Sayyidina Asma binti Yazid radhiyallahu anha bahwa lengan gamisnya Rasulullah SAW itu mencapai pergelangan tangannya. Ataitu Rasulullah fi rahdin min muzanata linubayi'ahu wa inna qamisahu lamutlaqu au qala zaru qamisihi mutlaqa qala fa'at khaltu yadi fi jabi'i qamisihi fasamatu khotam. Disampaikan bersumber dari Muawiyah, ya, Muawiyah bin Qurrah, yang ia terima dari ayahnya itu Qurrah, dikemukakan sebagai berikut. Ketika itu aku bersama dengan rombongan dari Muzainah mendatangi Rasulullah SAW untuk menyatakan bayatnya kepadanya. Pada waktu itu baju gamisnya Rasulullah SAW terbuka. Kemudian selanjutnya Qurrah berkata, maka aku masukkan tanganku melalui leher baju gamisnya, kemudian kusentuh khatam kenabiannya. Inna nabi kharaja wa huwa yataqi'u ala Usamata bin Zaid alaihi sawabqi
kitriya qad tawashshaha bihi fasalla bihim. Jadi disampaikan oleh Sayyidina Anas bin Malik bercerita, sesungguhnya Rasulullah SAW, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW itu ketika keluar dari rumahnya dengan bertelakan pada Sayyidina Usamah bin Zaid, kemudian beliau memakai pakaian khitri yang diselembangkan di atas bahunya, kemudian beliau salat bersama mereka. Jadi diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, karena Rasulullah idza tajada sauba masyahu bismihi imamatan au qamisan au ridaan summa yaqulu Allahumma lakal hamdu kama kasautani ainihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Bersumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sampaikan bahwa apabila Rasulullah SAW itu memakai pakaian baru, maka disebutlah namanya, misalnya sorban, gamis atau selendang. Kemudian beliau berdoa yang artinya, ya Allah, bahwa hanya bagimu segala puji, sebagaimana engkau beri aku pakaian, aku mohon kepadamu kebaikannya dan juga kebaikan bahan yang dibikin, dan aku berlindung pula kepadamu dari keburukannya dan keburukan bahan yang dibikin. Kan ahabu syiyabi illa Rasulillah yalbasu hibar. Jadi disampaikan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pakaian yang paling disenangi Rasulullah adalah kain hibarah. Jadi kain hibarah itu adalah kain keluaran dari Yaman yang terbuat dari katun. Itu kain hibarah. Ra'aitun Nabi wa alaihi khulatu hamra'u ka'anni anzuru ila bariqin syaqai qala Sufyan uraha hibar. Jadi disampaikan oleh ayah Aun Abu Juhaifah radhiyallahu, aku melihat Nabi Muhammad SAW memakai pakaiannya berwarna merah. Aku seakan-akan melihat cahaya yang membersih dari kedua betisnya. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri berkata, kukira pakaian itu kain. Ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsana fi khulatin hamra'a min Rasulillah in kanat jum'atuhu latatribu qariban min man kibaih. Dari Sayyidina Al-Bara bin Azib radhiyallahu, tidak seorang pun yang pernah kulihat mengenakan pakaian merah yang lebih indah dan serasi daripada Rasulullah SAW. Kemudian sesungguhnya rambutnya itu hampir menyentuh kedua bahunya. Masya Allah. Wa aitun Nabi wa alaihi burdanin ahdaron. Dari Sayyidina Abu Ramzah radhiyallahu anhu menyampaikan, saya melihat Nabi Muhammad SAW mengenakan dua kain berwarna hijau bergaris-garis.
Ra'aitun Nabi wa alaihi asmalu mulallataini kanata biza'faranin wa faqad nafadah dari Sayyidatina Qablah binti Makhramah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa aku melihat Nabi Muhammad SAW, saya melihat baginda Nabi Muhammad SAW memakai 2 lembar kain tenun yang telah usang. Jadi kedua lembar kain itu dicelup dengan zafaron, dengan kunyit. Zafaron itu kunyit. Karena telah usangnya hampir saja warnanya hilang. Qala Rasulullah alaikum bil bayadi minasyiabi liyalbah yaukum wa kafinu fiha mautakum fa innaha min khairi siyabikum. Dari Sayyidina Abu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian berpakaian putih untuk dipakai sewaktu kalian hidup, dan jadikanlah ia kain kafan kalian sewaktu kalian mati, sebab kain putih itu sebaik-baiknya pakaian bagi kalian. Qala Rasulullah ilbasu bayado fa innaha atuharu wa atyabu wa kafinu fiha mautakum. Dari Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu. Rasulullah SAW bersabda, pakailah pakaian yang putih karena lebih suci dan lebih bagus. Juga kafankanlah ia dengan orang-orang yang meninggal di antara kalian. Kharaja Rasulullah zata qadadin wa alaihi mirran min syahrin aswad. Jadi disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu pagi Rasulullah SAW berangkat dari rumah. Dia mengenakan pakaian berbulu, baju hangat yang terbuat dari bulu hitam. Inna nabiyyi labisa jubatan rumiyatan dayyaqatal kummain. Jadi disampaikan oleh Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu pernah memakai jubah ala Romawi yang sempit kedua lengannya. Alhamdulillah, kita lanjut bab berikutnya di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.